Ini. Mulai Mi, nih. Ada syarat? Mulai, Mika? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen proyek dengan tema pengendalian pelaksanaan proyek. Berikut anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu Nanda Kesya Salsabila, Putri Melani, Suci Ramadhani, Andi Putri Syakila, dan Sri Wahyuni. Next. Adapun pendahuluan dari tema pengendalian pelaksanaan proyek, yaitu pengendalian proyek sebagai salah satu fungsi dan proses kegiatan dalam manajemen proyek yang sangat mempengaruhi hasil akhir proyek. Adalah pengendalian yang mempunyai tujuan utama meminimalisasi segala penyimpangan yang dapat terjadi selama proses berlangsungnya sebuah proyek. Pelaksanaan proyek merupakan kombinasi dari kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang saling berkaitan dan harus dilaksanakan dengan mengikuti suatu aturan-aturan tertentu sebelum seluruh tugas dapat diselesaikan secara tuntas. Pengendalian pelaksanaan proyek adalah sistem yang mengatur semua kegiatan dalam proyek dengan tujuan agar semua terlihat berfungsi secara optimal, sehingga pelaksanaan tepat waktu sesuai dengan jadwal proyek yang ditentukan, serta membuat terkoordinasi dengan baik agar dapat menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama, definisi proyek konstruksi dan tujuan pengendalian proyek konstruksi. Yang kedua, pengendalian waktu dalam pelaksanaan proyek. Yang ketiga, pengendalian biaya dalam pelaksanaan proyek. Yang keempat, pengendalian kualitas dalam pelaksanaan proyek. Yang kelima, pengendalian risiko dalam pelaksanaan proyek. Dan yang terakhir adalah adanya studi kasus. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membawakan materinya. Pada materi pertama yaitu definisi proyek konstruksi dan tujuan pengendalian proyek konstruksi. Proyek konstruksi adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan perencanaan, desain, pelaksanaan, dan pengendalian yang terintegrasi untuk menghasilkan infrastruktur atau bangunan fisik. Proyek ini dapat mencakup berbagai jenis struktur seperti gedung, jembatan, jalan raya, dan lain-lain yang biasanya memiliki durasi terbatas, anggaran yang ditentukan, serta tujuan spesifik yang harus dicapai. Proyek konstruksi biasanya melibatkan sejumlah pihak seperti pemilik proyek, kontraktor, konsultan, dan subkontraktor, serta memerlukan koordinasi yang ketat untuk memastikan bahwa semua elemen berjalan sesuai dengan rencana. Sumber daya yang digunakan dalam proyek konstruksi mencakup tenaga kerja, material, alat, dan teknologi. Nah, pada tujuan pengendalian proyek konstruksi adalah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan anggaran, jadwal, dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya yaitu yang pertama, mengendalikan biaya, mengelola anggaran dan memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi dana yang telah dialokasikan. Yang kedua, mengendalikan waktu, menjaga proyek agar tetap sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, menghindari keterlambatan, dan mempercepat proses jika diperlukan. Yang ketiga, mengendalikan kualitas,
mencerminkan bahwa hasil konstruksi sesuai dengan spesifikasi dan standar yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan dan kontrak. Yang keempat, mengelola risiko, mengidentifikasi dan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi dampak proyek, baik dari segi biaya, waktu, maupun keselamatan kerja. Yang kelima, mengendalikan lingkup proyek, mengisyaratkan bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan cakupan yang telah disepakati, serta menghindari perubahan yang tidak terencana yang dapat mempengaruhi waktu dan biaya. Yang keenam, meningkatkan efisiensi sumber daya, memaksimalkan penggunaan tenaga kerja, material, dan alat-alat konstruksi secara efisien agar tidak ada pemborosan. Yang terakhir yaitu ketujuh, memilih keselamatan kerja, mengendalikan dan memastikan bahwa proyek memenuhi standar keselamatan yang diperlukan untuk melindungi tenaga kerja dan lingkungan. Selanjutnya saya berikan ke pemateri berikutnya. Untuk materi kedua yaitu pengendalian waktu dalam pelaksanaan proyek. Pengendalian waktu adalah salah satu aspek krusial dalam proyek yang bertujuan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Proses ini melibatkan berbagai langkah dan teknik yang saling berkaitan untuk mengelola waktu dengan efisien dan efektif. Adapun beberapa poin yang harus dipahami dalam pengendalian waktu. Yang pertama, penentuan jadwal. Menetapkan waktu mulai dan selesai untuk setiap aktivitas proyek sangat penting agar semua anggota tim memahami batasan waktu yang harus dipatuhi. Yang kedua, penguraian aktivitas. Memecah proyek menjadi tugas-tugas lebih kecil, memudahkan manajemen dan pengendalian waktu, serta memungkinkan penetapan durasi yang lebih akurat untuk masing-masing aktivitas. Yang ketiga, estimasi durasi. Menghitung waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas berdasarkan sumber daya yang tersedia dan kompleksitas tugas. Ini membantu dalam perencanaan yang realistis. Yang keempat, urutan tugas. Menentukan urutan pelaksanaan aktivitas dan ketergantungan antar tugas penting untuk memastikan bahwa aktivitas yang saling bergantung tidak mengalami keterlambatan. Yang kelima, penjadwalan. Menggunakan diagram memberikan visualisasi yang jelas mengenai jadwal proyek, sehingga tim dapat melihat proses secara keseluruhan dan mengidentifikasi area yang mungkin mengalami keterlambatan. Yang keenam, buffer waktu. Menambahkan buffer waktu di beberapa aktivitas memberikan ruang untuk menghadapi keterlambatan yang tidak terduga, membantu menjaga jadwal proyek secara keseluruhan. Yang ketujuh, monitoring dan pembaruan jadwal. Memantau kemajuan proyek secara berkala dan memperbarui jadwal berdasarkan kondisi terkini sangat penting untuk memastikan proyek tetap di jalur yang benar. Yang kedelapan, komunikasi jadwal. Menginformasikan seluruh tim dan pemangku kepentingan tentang jadwal dan perubahan yang terjadi. Memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan dapat beradaptasi jika diperlukan. Dan yang terakhir, evaluasi waktu. Setelah proyek selesai, melakukan evaluasi terhadap estimasi waktu dan perbandingannya dengan waktu yang sebenarnya, digunakan membantu mengidentifikasi area perbaikan dan proyek di masa mendatang. Dengan fokus pada ke-9 poin ini, pengendalian waktu dalam pelaksanaan proyek dapat dilakukan secara efektif, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan penyelesaian proyek tepat waktu. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan. Baik, pada pembahasan ketiga yaitu pengendalian biaya dalam pelaksanaan proyek. Next. Pengendalian biaya proyek atau PBP adalah untuk melakukan efisiensi atau menekan biaya pekerjaan bagi kontraktor untuk memperoleh keuntungan, sedangkan di pihak owner supaya dapat menghemat biaya sekecil mungkin. Bentuk pengendalian biaya proyek yang digunakan adalah RAB atau Rencana Anggaran Biaya. Kemudian, yang pertama biaya langsung dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis yaitu biaya material, biaya upah buruh, dan biaya peralatan. Yang kedua, biaya tidak langsung,
yaitu biaya tidak terduga, keuntungan atau profit, dan biaya overhead. Kemudian faktor-faktor pengendalian biaya, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor peralatan, faktor organisasi, faktor sistem informasi, faktor pengawasan langsung, faktor pengawas lapangan, faktor pelaporan, faktor waktu pelaporan, dan yang terakhir faktor pemilik proyek. Kemudian kembali ke pemateri selanjutnya. Pada materi keempat yaitu pengendalian kualitas dalam pelaksanaan proyek. Pengendalian kualitas dalam pelaksanaan proyek adalah proses memastikan bahwa semua aktivitas produk atau layanan yang dihasilkan dalam proyek memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya yaitu untuk meminimalkan kesalahan, cacat, dan variasi yang dapat mengganggu kualitas output proyek. Proses ini mencakup beberapa langkah seperti yang pertama, penetapan standar kualitas. Menentukan kriteria kualitas berdasarkan spesifikasi teknis, standar industri atau kebutuhan klien. Yang kedua yaitu pengukuran dan inspeksi. Melakukan pengujian dan inspeksi terhadap hasil kerja secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi. Melacak kinerja dan kualitas selama proses produksi atau pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan hasilnya dengan standar yang sudah ditetapkan. Yang keempat, pencegahan dan koreksi. Menerapkan tindakan korektif jika ada ketidaksesuaian atau cacat yang ditemukan, serta merancang tindakan pencegahan agar masalah serupa tidak terulang. Dan yang terakhir, dokumentasi dan pelaporan. Mencatat semua proses inspeksi, pengujian, dan tindakan korektif untuk memastikan akuntabilitas dan membutuhkan evaluasi di masa depan. Selanjutnya, saya berikan ke pemateri berikutnya. Kemudian yang kelima, pengendalian resiko dalam pelaksanaan proyek. Next. Mana ya? Pengendalian risiko dalam pelaksanaan proyek adalah proses identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan proyek. Proses ini melibatkan perencanaan dan penerapan strategi untuk mengurangi dampak negatif dari risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Tujuannya adalah untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana dengan dampak minimal dari kejadian tak terduga. Kemudian proses pengendalian risiko mencakup beberapa langkah yang penting. Yang pertama, identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi semua potensi risiko yang mungkin mempengaruhi proyek, baik risiko internal maupun eksternal. Kemudian yang kedua, penilaian risiko, yaitu menganalisis dampak dan kemungkinan yang terjadi risiko tersebut. Risiko dikategorikan berdasarkan tingkat keparahan dan probabilitasnya sehingga tim proyek dapat fokus pada risiko yang paling signifikan. Kemudian yang ketiga, perencanaan respon risiko, yaitu menentukan tindakan yang dapat diambil untuk menghindari, mengurangi, ataupun menerima risiko. Misalnya, menyiapkan rencana cadangan atau mengasuransikan proyek. Kemudian yang keempat, pemantauan dan pengendalian risiko, yaitu memantau secara berkelanjutan risiko yang telah diidentifikasi dan menyesuaikan strategi respon jika ada perubahan. Kemudian yang kelima, pelaksanaan tindakan korektif, yaitu jika risiko menjadi kenyataan, tindakan segera diambil untuk meminimalkan dampaknya terhadap jadwal, anggaran, ataupun kualitas proyek. Kemudian saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Jadi selanjutnya di sini ada satu studi kasus terkait pengendalian pelaksanaan, terutama itu pada proyek pembangunan
MRT Jakarta pada fase pertama. Next. Slide selanjutnya. Oke. Baik. Jadi pada studi kasus proyek MRT di Jakarta pada fase pertama itu telah menghadapi sejumlah tantangan dalam pengendalian waktu, biaya, dan risiko selama fase pembangunannya. Dikarenakan sifatnya yang merupakan proyek bawah tanah dan juga dikerjakan di tengah kota besar dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Jadi proyek MRT Jakarta ini adalah proyek pembangunan sistem transportasi massal yang berbasis rel bawah tanah di Jakarta yang menghubungkan antara area Lebak Bulus di selatan dengan Bundaran HI di pusat kota. Dengan panjang jalur itu, jalur rel sekitar 16 km, dan proyek ini merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan mobilitas penduduk Jakarta dengan menyediakan sarana transportasi publik yang cepat, aman, dan efisien. Jadi di sini ada beberapa tantangan pengendalian yang dihadapi pada proyek ini. Yang pertama itu tantangan pada pengendalian waktu. Jadi proyek ini tuh telah mengalami beberapa penundaan pekerjaan karena alasan dari proyek MRT Jakarta ini telah mengalami penundaan pekerjaan dikarenakan kondisi geologi yang kompleks dan bervariasi di sepanjang jalur, serta karena adanya lokasinya itu di lingkungan perkotaan yang padat, sehingga membatasi waktu kerja demi meminimalkan gangguan lalu lintas dan itu tentu perlu memperpanjang jadwal proyek. Faktor kedua itu ada terkait masalah pengendalian biaya. Jadi biaya proyek MRT Jakarta ini tuh meningkat karena penggunaan teknologi khusus untuk penggalian bawah tanah di area yang padat dan juga di sekitar gedung tinggi itu tentu adanya biaya tambahan untuk memindahkan utilitas kota seperti pipa air dan kabel listrik yang harus disesuaikan dengan pembangunan terowongan. Jadi biaya proyek dari MRT Jakarta fase pertama ini telah mengalami kekurangan anggaran biaya yang telah direncanakan sebelumnya. Dan faktor ketiga itu ada terkait pengendalian risiko. Jadi proyek MRT Jakarta fase pertama ini menghadapi risiko keselamatan yang tinggi karena pekerjaan ini dilakukan di bawah tanah dan juga dekat dengan gedung-gedung besar. Risiko lain juga termasuk pada potensi banjir, terutama saat musim hujan, serta tantangan dalam koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar terkait pembangunan proyek ini. Next. Selanjutnya di sini ada solusi pengendalian yang telah dilakukan pada pembangunan proyek MRT Jakarta fase 1 ini. Yang pertama itu menerapkan manajemen proyek yang terintegrasi. Jadi sistem manajemen proyek terintegrasi memungkinkan pemantauan secara real time terhadap jadwal dan anggaran proyek, serta mempercepat pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah yang muncul. Hal ini tentu bisa membantu memastikan proyek tetap berjalan sesuai rencana dan memungkinkan penyesuaian segera bila terjadi penyimpangan. Jadi di sini ada skema tahapan terkait pekerjaan manajemen konstruksi. Slide selanjutnya. Dan selanjutnya itu ada solusinya itu melakukan pengendalian risiko dalam proyek. Jadi tentu dalam melaksanakan pekerjaan proyek itu kita terus menerapkan protokol keselamatan yang sangat ketat dengan standar internasional, termasuk pelatihan rutin untuk pekerja dan penggunaan alat pelindung diri.
Jadi pengendalian manajemen risiko dalam proyek itu melibatkan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan proyek. Jadi tentu tujuan utamanya itu yaitu meminimalkan dampak negatif dari risiko dan memastikan bahwa proyek dapat diselesaikan sesuai dengan waktu, biaya, dan kualitas yang direncanakan. Slide selanjutnya. Dari beberapa tantangan pengendalian yang telah disebutkan tadi, jadi meskipun ada berbagai tantangan dari pembangunan proyek MRT Jakarta fase pertama ini, tetapi proyek ini tetap berhasil selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2019. Jadi proyek ini membawa dampak besar bagi mobilitas warga Jakarta karena mengurangi waktu tempuh dan membantu mengurangi kemacetan, serta pengendalian yang efektif selama pelaksanaan proyek memungkinkan pencapaian hasil sesuai standar kualitas tinggi, meskipun ada penyesuaian waktu dan biaya di beberapa tahap. Jadi, proyek MRT Jakarta ini merupakan contoh nyata bagaimana pengendalian pelaksanaan yang efektif mampu mengatasi tantangan teknis dan operasional dalam pembangunan besar di area perkotaan yang padat. Jadi keberhasilan proyek ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi canggih serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, kontraktor, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi hal ini tidak hanya memastikan proyek berjalan sesuai rencana, tetapi juga menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat demi tercapainya tujuan proyek. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, itulah beberapa topik pembahasan yang diambil dari topik pengendalian pelaksanaan proyek, dan juga ada satu studi kasus yang diangkat, yaitu proyek pembangunan MRT Jakarta pada fase pertama. Untuk sebagai penutup, kita telah membahas pentingnya sebuah pengendalian pelaksanaan proyek, dan pengendalian proyek yang efektif dapat membantu untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana dan juga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kami berharap materi telah disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi dasar dalam praktik manajemen proyek di masa yang akan datang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.